Tausiah Maulid Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Ustaz Zulkarnain. Kepada Bapak Ustaz Zulkarnain, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum kompak ini dulu ya. Itu kalau ini kompak. Bu, ngucapin salam tuh hukumnya apa sih? Baca dulu, sunnah. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Ada salam yang wajib dan harus dijawab, ada salam yang tidak boleh dijawab, ada salam yang jangan ngarep-ngarep dijawab. Yang pertama, salam yang harus dijawab itu salam saya tadi. Ketika ada orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, ada salam yang tidak boleh dijawab. Itu salamnya ketika imam lagi sholat. Nanti mentang-mentang wajib, imam lagi sholat, sampean ada imam lagi salam, sampean jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Imam. Batal sampean. Mentang-mentang wajib harus dijawab. Dan ada salam yang jangan ngarep-ngarep dijawab, itu ketika kita masuk ke perkuburan. Assalamualaikum ya ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna insa'allahu bikum lahiqun. Ketika sampean masuk ke pemakaman, ojo ngarep-ngarep dijawab. Kalau sampean ada yang jawab, yakin nggak jadi masuk? Aduh. Saya jawab orang ketok itu sopo. Tadi kurang kompak, diulangin ya. Karena yang sesuatu yang wajib itu kalau tidak dikerjakan itu akan menjadi dosa. Jadi banyak yang nggak jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wong ini jadi lebih bisa. Ini yang jawabin apa campur ya? Madura. Kita campur aja bahasanya dulu ya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله. Kepada pengurus takmir masjid, beliau sahabat saya Ustaz Haikal
yang Masya Allah luar biasa ya beliau sering mendatangkan ustadz-ustadz nasional, ustadz-ustadz ibu kota. Beliau mampu mendatangkan Ustadz Haji Hidayat, mampu mendatangkan ustadz-ustadz yang terkenal. Ini salah undang ustadz. Atau lagi undangin ustadz-ustadz ibu kota ya Bu ya. Mungkinnya sendiri malah undang ustadz aja ngecek. Semoga beliau selalu dipanjangkan umurnya, berkahi umurnya, diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, ditambah istrinya. Amin ya Pak. Istrinya tambah soleh. Amin ya Rabbal alamin. Kepada para alim, para ulama, para sesepuh, ini sepuh, para ustadz, para kiai, saya yakin di sini banyak ustadznya, banyak kiainya, Masya Allah. Sebetulnya saya ini ya belum pantas ini nyeramain para ustadz kiai, cuma nggak tahu Pak Haidar yang ngomong dari sana. Ya mudah-mudahan jadi tukar pengalaman ya Bu ya, tukar rasa. Yang biasanya sampean makan daging rendang terus sekali-kali makan kangkung. Sampean kalau lebaran itu makan rendang luar biasa, rendang diutamakan dong. Wah sampai arisan daging, masak daging nggak ada yang ketinggalan rendang. Tadi baru 1 hari saya sudah benar-benar pengen nyari kalau nyariin kangkung ya betul. Jadi sekali-kali makan kangkung. Dan kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang kami hormati, dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah. Tidak ada ucapan yang pantas kita ungkapkan pada malam hari ini selain ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah yang setiap hari, yang setiap saat, yang setiap detik diberikan kepada kita. Allah tidak putus-putusnya memberikan nikmat kepada kita, betul nggak? Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan tidur itu adalah suatu nikmat. Nggak berhenti Allah menurunkan nikmatnya kepada kita. Setiap menit Bu, setiap detik nafas kita ini berhembus. Setiap detik jantung kita ini berdetak. Setiap detik ginjal kita berfungsi. Masya Allah. Coba kita perhatikan. Karena terkadang kita ini baru merasakan nikmatnya sehat kalau lagi sakit. Coba kita hitung nikmat-nikmat Allah yang ada dalam tubuh kita. Jangan di luar-luar dulu, jangan harta benda bukan. Yang ada dalam diri kita. Nikmat pandangan. Jenengan nyawang kula tasih jelas. Tasih Bu. Tasih ketok enggak. Ini artinya pandangan kita belum terganggu. Saya pakai baju apa Bu? Biru. Warna. Baju hitam. Sorbannya warna apa Bu? Ini? Ini ciri khas NU. Jadi pandangan kita ternyata masih muka. Saya khawatir kalau ibu-ibu melihat saya ini pakai baju merah. Ini berarti nikmat sampean sudah berkurang. Nikmat pandang kita masih bisa melihat indahnya dunia ini. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terkadang kita lupa bahwa ini adalah suatu nikmat. Kita baru merasakan nikmatnya mata kalau sedang sakit mata. Ya Allah, enaknya ya kalau mata nggak sakit bisa lihat ini, bisa lihat ini. Terkadang kita lupa. Kemudian nikmat pendengaran, yang kadang-kadang kita lupa bahwa ini adalah suatu nikmat. Kita baru merasakan nikmatnya pendengaran kalau kita pas
Budak. Iya, biasanya orang usia sudah usia bertambah tua, tambah tua itu pendengaran berkurang. Sudah mulai di atas 60. Nah, pendengaran kita saat ini masih normal. Itu promo masih dengar ya, masih dengar ya, masih jelas ya. Ini artinya adalah nikmat Allah. Kita bisa mendengarkan lagu-lagu, masih bisa mendengarkan musik, masih mendengarkan azan, masih bisa mendengarkan ngaji. Ini adalah nikmat yang kadang-kadang kita lupakan. Kemudian nikmat nafas. Setiap detik nafas ini kita gunakan. Jika satu nikmat nafas ini diambil oleh Allah, yakin kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi terkadang kita ini lupa bahwa ini adalah suatu nikmat. Kita baru akan merasakan nikmatnya nafas kalau sedang sesak nafas. Pas musim Covid kemarin, ya Allah, pakai musim oksigen di mana-mana langka. Dan kita ini gratis dikasih Allah. Dan kadang-kadang kita lupa bersyukur atas nikmat Allah yang berupa. Nikmat apa lagi? Rasa. Sampean masih bisa merasakan nikmatnya nasi, nikmatnya sayur, nikmatnya es jus. Ya. Jenengan tunjuk kopi, kasih rasa kopi. Masih ya? Oh, saya sangat khawatir nanti mau beli kopi rasanya teh. Nah, ini adalah suatu nikmat. Dan yakin ketika kita menghitung nikmat Allah, tidak akan terhitung. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu akan menghitung nikmat-nikmatku, kata Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitung. Saat ini mata kita masih jelas memandang, telinga kita masih jelas mendengar, hati kita masih bisa merasa, jantung kita masih berdetak, ginjal kita masih berfungsi dengan baik. Ini adalah suatu nikmat. Jika sekiranya kita tidak mau mensyukuri nikmat ini, maka tunggulah azab Allah sangatlah pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salawat dan salam semoga selalu bercurah kepada junjungan kita Nabi Akbar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat ini banyak umat Islam yang memperingati kelahiran beliau di bulan Rabiul Awal. Ini sudah lewat ya? Sudah lewat ya? Di bulan Maulid itu banyak saudara-saudara kita yang merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling baik akhlaknya, paling bagus perangainya, paling baik budi pekertinya dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Sudah selayaknya kita ini bersyukur, sudah selayaknya kita ini bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa Maulid Nabi ini? Dalilnya adalah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak usah sampai merayakan itu dalilnya mana Maulid, dalilnya mana Maulid. Dalilnya Maulid adalah cinta, rasa bahagia, rasa syukur kita kepada Nabi Muhammad yang dilahirkan di muka bumi ini. Jadi cinta nggak butuh dalil, Bu. Sampai mencintai suami sampai apa butuh dalil? Sampai mencintai suami sampai mana dalilnya? Ada nggak di Al-Quran, di hadis? Nggak ada. Dan untuk mewujudkan rasa cinta itu sendiri, itu ya bebas. Sampai yang mau ketawa-ketawa ya boleh, mau nyebut namanya ya boleh, mau macam fotonya ya boleh. Kan rasa cinta itu terserah kita mau seperti apa.
Nah, saat ini kita menunjukkan rasa syukur kita, rasa bahagia kita, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kita memperingati dan merayakan kelahiran dia. Dan inilah nikmat terbesar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada sebuah kisah Nabi Daud itu pernah berdialog kepada Allah. Di dalam dialognya itu Nabi Daud bertanya kepada Allah, "Ya Allah, nikmat yang manakah yang terkecil yang Engkau berikan kepada kami?" Lalu Allah menjawab, "Nikmat nafas yang setiap hari engkau hidup itu adalah nikmat terkecil menurut Allah." Nikmat-nikmat yang tadi saya sebutkan, Bu, itu adalah nikmat terkecil menurut Allah. Nikmat pandangan, nikmat pendengaran, nikmat suara dan lain sebagainya, itulah nikmat terkecil menurut Allah. Kemudian Nabi Daud bertanya lagi, "Ya Allah, lalu apa nikmat terbesar di sisimu?" Nikmat terbesar di sisiku adalah ketika aku menciptakan Nabi Muhammad SAW dan lahirnya Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini. Itu adalah nikmat terbesar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajar ketika di hadis qudsi dijelaskan, "Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaq." Jika tidak karena engkau wahai Muhammad, tidak akan kuciptakan alam semesta ini. Masya Allah. Jadi kalau tidak karena Nabi Muhammad, Bu, kita ini nggak pengen diciptakan sama Allah. Alam semesta ini nggak ada. Jadi wajar ketika Allah mengatakan bahwa nikmat terbesar adalah nikmat ketika dilahirkan Nabi Muhammad SAW di muka bumi. Wajar nggak kita senang, Bu? Wajar. Wajar kita bahagia, wajar kita bersyukur. Jadi orang yang nggak wajar itu orang yang nggak mau seperti itu, nggak mau merayakan kelahiran Nabi Muhammad yang biasa-biasa saja. Yang terpenting dan yang lebih penting daripada apa yang kita lakukan seperti ini adalah untuk mempelajari apa yang telah diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sirahnya, pelajarannya, apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita? Innama bu'istu li utami makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diciptakan, diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini visi dan misi utama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah akhlakul karimah. Seperti apa akhlak Nabi? Masya Allah, nggak ada tandingannya. Walaupun seisi dunia ini dijadikan satu akhlaknya, tidak akan mampu menandingi yang namanya akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, Kanjeng Nabi tiangnya halus, sopan, santun, murah senyum, tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, selalu dibalas keburukan dengan kebaikan, selalu menjaga hati orang lain, menjaga perasaan orang lain, tidak pernah menyinggung perasaan orang lain, gak pernah mengatakan dengan julukan-julukan yang buruk terhadap orang lain. Tidak seperti kita. Orang sini kan banyak ya Pak, yang manggil temannya itu dengan julukan-julukan yang jelek, ya toh? Ana sing diceluk bendol, ana sing celuk sodro, nah macam-macam. Apalagi kita lihat, Masya Allah, jauh sekali dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Sekarang masyarakat kita sudah jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW yang berupa akhlakul karimah. Coba kita perhatikan di media sosial Pak Hika, yang selalu update. Betapa umat Islam sekarang ini saling menyerang, saling memfitnah, saling mengadu domba, provokasi, hoax, menyebar kebohongan.
Dia menghalalkan berbagai macam cara dengan tujuan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu, gak akan dia menyebar hoax, gak akan dia menyebar kebencian dan fitnah. Sekarang ini jauh. Sesama umat Islam saling menyerang, saling menjatuhkan, saling memfitnah, provokasi dan lain sebagainya. Ini sudah jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Melalui maulid inilah kita ingatkan kembali seperti apa akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sangat menjaga perasaan orang lain. Pernah suatu hari Rasulullah sedang bersama sahabatnya, kemudian datang seorang miskin yang menghampiri Rasulullah dan menawarkan semangkuk anggur. Ya Rasul, terimalah anggur dariku. Orang fakir miskin, orang miskin ini memberikan anggur kepada Nabi. Kemudian Nabi Muhammad terima. Lalu dimakan anggur itu satu persatu. Di saat satu suapan, Nabi tersenyum. Dia ambil lagi satu lagi, Nabi tersenyum lagi. Ini yang ngasih ini, ya Allah, bahagia Bu. Karena Rasul itu senang dengan pemberian saya, ya Allah. Dia ambil lagi, tersenyum lagi, sampai dihabiskan satu mangkok itu oleh Rasulullah sendiri. Nah sahabat pada bingung, ini Rasul ini kenapa ini? Biasanya beliau ini kalau mendapatkan hadiah makanan selalu membagikan kepada sahabatnya. Kok ini dihabiskan? Apa meleh ini Kanjeng Nabi? Ternyata setelah orang miskin yang memberi anggur tadi pergi meninggalkan mereka, dan dengan rasa bahagia, rasa senang, marem karena Nabi Muhammad senang makan pemberiannya. Nah setelah orang itu pergi, kemudian sahabatnya bertanya kepada Rasul, ya Rasul, tidak biasanya engkau ketika mendapatkan hadiah makanan pasti engkau selalu membagikan kepada kami. Lah kenapa kok sekarang ini kau habiskan sendiri? Wahai sahabatku, tahukah kalian bahwa anggur yang diberikan orang miskin tadi rasanya kecut semua, rasanya asam semua. Saya khawatir, saya takut ketika aku memberikan kepadamu, engkau akan menunjukkan wajah yang tidak mengenakan sehingga akan merusak orang yang memberi tadi. Sampai seperti itunya Bu. Rasulullah terima makan samangkok anggur kecut. Anak sampean dikai anggur, dikai jeruk kecut, iki langsung muring nang ngarepe sing iki jeruk kecut kan. Yo, ibu jauh kan alatnya. Terus sampai itu kunjungan yo bukane seneng malah muring. Dikai kunjungan ada yang tonjokan, kunjungan nih, wingi rubinya teko meneh. Wah, sapa kondangan sedina kaya ngombe obat ping 3. Aturan kan alhamdulillah. Rasulullah nggak pernah mencela makanan. Rasulullah kalau enak ya dimakan, nggak enak ya nggak dimakan. Nggak pernah mencela makanan. Beda sama sampean waktu hajatan, Francisan lagi suruh makan, semuanya dilihat. Iki orang dalam cilik-cilik, kurang rendangi gede-gede ya Tiongkok. Kurang rendangi ini sih sak. Mainnya tidak gede-gede kok orang kan nggak usah makan. Apa aja diomong, baik diomong, jelek diomong. Delok mantene sijine ayu, sijine elek. Iki sing wedok wayune kaya ngene sing lanang kok ireng merongos. Pendek. Iki wedok iki manane picek. Lah kok elek kabeh ya diono. Iki sing wedok pendek elek, sing ireng sing lanang ireng kriting merongos. Iki kan duwe anak iki kaya apa? Mane ayu kabeh ya panggah diomong. Lah iki lho sing lanang ganteng, sing wedok ayu. Lah kok sing elek-elek iki bagiane sapa? Iki nek atine elek, Bu. Kalau hatinya jelek, yang keluar dari mulutnya juga jelek. Bisa dipastikan itu. Selalu ungkapannya jelek, buruk, maka hati-hati mencerminkan hatinya.
Ya, Bu, kembali lagi ke ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu akhlakul karimah. Supaya apa, Bu? Kita ini nanti selamat dunia, selamat akhirat. Kita ini gak ada yang tahu kita ini selamat apa enggak nanti. Waktu terus berjalan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, terus berjalan. Dan tanpa ada satupun manusia yang mampu menghentikan waktu. Kita sudah jauh meninggalkan garis start dan kita sudah mendekati garis finish. Ibu-ibu ini sudah usia di atas 40. Sudah zuhur, sudah lewat, sudah asar. Yang 40 ke 50 sudah asar. Ini ada yang 40, ada yang 60 ada? Hanya ya. Maghrib. Awas. 60? Telat malah itu. Kelewat deh. Malaikatnya lari. Padahal Kanjeng Nabi itu pernah menyampaikan bahwa usia umatku rata-rata paling ini 60 sampai 70. Ada yang lebih daripada 70, 80 pun ada, tapi sing ngrepoti kancane. Wis gak manfaat, ora butuh donya meneh bisa. Donya ora butuh ke dhek ora butuh ke donya. Karena kalau orang mangan wae lho sampean wis mangan yang Prancis-an. Bah, segone titik wae. Ya, wedi kena kencing manis. Bah, dagingnya duduhe wae. Bah, sate bah, sunduke. Ora wani mangan, Bu. Karena apa? Ya itu tadi, nikmat sudah dikurangi. Jadi kalau usia sudah di atas 70 itu wis ora dibutuhke donya, ya ora butuh donya. Jadi kudu siap-siap dengan itu. Kon siap-siap. Malaikat itu teko ngene sampean ora kondo-kondo. Saestu. Gak ngomong-ngomong. Baru kemarin ada yang meninggal di 22 tanggal saya. Umumnya 24 tapi di tempat anaknya di meninggal. Itu masih posisi kerja, badannya sehat kuat, katanya kemarin maghrib lagi jamaah di masjid, tapi ternyata apa? Malaikat Israel datang tiba-tiba tanpa memberitahu. Saya di 24 ini termasuk pengurus jenazah. Saya ini kaum Bu di sana. Jadi saya tuh pengen punya WA-nya malaikat Israel gitu saja. Ada yang tahu? Saya tuh pengen punya nomornya tuh biar enak. Biar dikasih tahu. 1 minggu sebelumnya kan dikasih tahu, dikasih bocoran Pak Kaum. Itu yang namanya Mas? Seminggu lagi. Jangan suruh kemana-mana. Konsep rajin ibadah, tobat, istighfar. Siap malaikat. Sampaikan. Enak kan siap-siap. Orang 3 hari datang lagi, Pak tahu seru jadi enak. Masalahnya malaikat Israel ketika datang itu tidak memberitahu terlebih dahulu. Ini masalahnya. Jadi kita ini tugas kita Bu, kita harus siap-siap mempersiapkan hari kematian kita. Orang yang cerdas kata Rasulullah bukan profesor, bukan doktor, bukan S1, S2 juga bukan. Orang yang cerdas menurut Rasulullah adalah orang yang selalu mengingat kematian dan selalu mempersiapkan diri untuk kematian. Dengan apa Bu kita mempersiapkan kematian kita? Yang pertama, kita harus beramal sholih. Perbanyak sedekah. Karena jika sekiranya orang yang sudah meninggal dunia itu Pak bisa dihidupkan lagi, maka dia akan bersedekah dan beramal soleh.
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaq wa akun minas salihin. Ya Tuhanku, jika sekiranya umurku bisa ditangguhkan lagi, bisa dihidupkan aku lagi ke dunia, maka aku akan bersedekah dan beramal soleh. Bersedekah. Makanya ketika ada orang yang meninggal dunia yang biasa sedekahan, mau melanjutkan. Karena itu sangat membahagiakan orang yang meninggal dunia. Gak harus banyak. Kalau nggak mampu bikin 50 berkat, 10 berkat. Nggak mampu ya 3 berkat, nggak mampu 1 berkat, sesuai dengan kemampuan. Tapi jangan sampai memaksa, kudu oke, ampun. Nanti yang dikhawatirkan malah itu menjadi beban untuk sahibul musibah. Jadi ketika orang yang sudah meninggal dunia, ketika dia bisa dihidupkan lagi hanya untuk beribadah dan beramal soleh, lakukan kebaikan setiap saat, setiap waktu yang ada dalam pikiran kita, kebaikan. Dan kebaikan apa yang sangat disukai Allah, Bu? Kebaikan yang seperti apa yang sangat disukai Allah? Ini pernah Nabi Musa berdialog dengan Allah. Ya Allah, perintahmu sudah aku kerjakan, sudah aku laksanakan semuanya. Dari amalan-amalan yang aku kerjakan, amalan yang mana yang engkau cintai ya Allah? Yang engkau sukai amalan yang mana? Apakah sholatku? Apakah zikirku? Apakah puasaku? Tanya kepada Allah. Apakah sholatku ya Allah? Bukan. Sholatmu adalah untuk dirimu sendiri. Karena dengan kau sholat, kau dapat tercegah dari perilaku keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apakah zikirku ya Allah? Bukan. Rezikirmu pun untuk dirimu sendiri. Karena dengan kau berzikir, maka hatimu akan menjadi tenang. Allah bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir dan mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Apakah puasaku ya Allah? Bukan. Puasamu pun untuk dirimu sendiri. Karena dengan kau berpuasa, kau dapat menahan hawa nafsu. Lalu amalan yang mana yang kau cintai ya Allah? Amalan yang aku sukai adalah ketika kamu bisa memberikan kebahagiaan terhadap orang lain. Di sini maknanya sedekah. Bersedekah terhadap orang lain. Dan sedekah ini dimaknai bukan hanya semata-mata makanan, bukan. Bukan semata-mata uang, bukan. Karena sedekah itu bisa dimaknai adalah dengan bantuan kita, memberikan solusi terhadap kesulitan orang lain, meringankan beban orang lain. Kalau dengan uang melunasi hutang orang lain, kurang dengan dilunasi hutangnya. Seneng banget. Bisa menjadikan sebuah kesedihan menjadi sebuah kebahagiaan, menjadikan kesulitan menjadi sebuah kemudahan. Ini yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi saat ini banyak orang yang tidak peduli dengan saudaranya yang kesusahan, tidak peduli dengan saudaranya yang kesulitan, yang sedang terlilit hutang, yang sedang menangis hutang sana hutang sini, tidak ada yang membantu. Sedikit sekali orang yang peduli dengan kesulitan orang lain. Bisa jadi Bu, saat ini di masjid ini, di majelis ini Bu, ada yang saat ini sedang memikirkan kesulitannya. Ya Allah, besok bagaimana aku harus makan, memberikan makan anak istriku. Tapi tidak diberitahukan kepada orang lain. Dia tahan sendiri. Harusnya kita paham dengan keadaan orang yang seperti ini. Harus peka. Mungkin saat ini ada orang yang menangis karena orang tuanya sedang sakit, tidak bisa membeli obat. Anaknya sedang sakit, tidak bisa membeli obat. Dan itu adalah tugas kita
untuk memperhatikan mereka, peduli dengan mereka dan menolong mereka. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad tidak segan-segan mengeluarkan hartanya untuk memberikan bantuan terhadap orang lain. Itu amalan yang sangat dicintai Allah ketika kita mampu memberikan kebahagiaan terhadap orang lain. Sampai jam berapa? Sebentar lagi ya Bu ya, nggak usah lama-lama. Saya juga setuju kalau ngaji itu lama-lama. Sama ya saya capek. Takutnya ibu bosan. Kalau terlalu banyak itu nanti terus. Jadi sedikit tapi masuk. Kita bisa dapat oleh-oleh ketika pulang, bisa direnungkan dan bisa diamalkan. Oh, Pak Ustadz ngomongin amalan yang sangat dicintai Allah adalah ketika kita bisa memberikan kebahagiaan terhadap orang lain. Kita cari tetangga, saudara-saudara kita. Amalan yang sangat dicintai Allah bukan sholatnya sampeyan, bukan posone sampeyan, bukan zikirnya sampean, bukan bacaan Al-Quran sampean, bukan. Amalan yang sangat disukai Allah ternyata adalah ketika kita bisa memberikan kebahagiaan terhadap orang lain, walaupun sampean sujud sampai badannya penjur, zikir sampai lamine jedil, sholat orang mekakat posone bendino, tapi nek ora peduli karo tanggane Bu, aja ngarep-ngarep ridone Gusti Allah. Jangan ngarep-ngarep. Kita ini hanya mencari ridhonya Allah. Amalan seperti ini kita hanya mengharapkan keridhaan Allah. Gak usah ngarep-ngarep sing liyane, gak usah ngarep-ngarep pahala, gak usah ngarep-ngarep swarga, gak usah. Ngarep-ngarep ridhone Gusti Allah. Kalau Allah sudah ridho Bu, surgane rasa dijaluk mesti dikene, gitu. Gitu. Jadi ketika kita beribadah, kok ngarep-ngarep pahala, ngarep-ngarep swarga, iku ibadahe bocah cilik, Pak. Cah cilik iku nek dikongkon nek ora diupahi ora makan. Le tukokne rokok Bapak ya, engko jujule nggo kowe sregep makan. Iku nek cah cilik. Tapi ketika anak itu tahu diri, diperintahkan sama orang tuanya, le tukokne rokok jujule PN. Enggak, Pak. Mosok aku gur dikongkon ngene wae njaluk upah. Uli wae. Ayo uli. Wong aku wis dilahirke dikandung 9 bulan, dilahirkan sampai taruhannya nyawa, disusui, diberi makan, dididik sampai saya seperti ini, disuruh orang tua kok minta upah, saya menjadi anak yang tidak tahu diri. Lah kita Bu sudah diberikan semuanya oleh Allah, sudah diberikan nikmat yang tidak ada batasnya, sampai di apa namanya surat Ar-Rahman, itu berulang-ulang Pak, disampaikan sama Allah, itu berulang-ulang. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Nikmat Allah itu begitu banyak yang sudah diberikan. Kok kita ini disuruh sholat, suruh puasa, suruh ibadah, kok ngarep-ngarep pahala, ngarep-ngarep surga, gak pantes Bu. Sing diharap-harap ridhone Gusti Allah. Kalau kita ini ya nggak ada bedanya ketika kita berharap surga, berharap pahala, nggak ada bedanya kita ibadah kita seperti anak kecil. Ya sah-sah saja, nggak apa-apa ngarep-ngarep pahala, ngarep-ngarep surga, ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Tapi apakah kita mikir lagi, apakah kita pantas yang sudah diberikan nikmat begitu banyak sama Allah, tapi kita masih pamrih dalam beribadah. Ada sebuah kisah seseorang yang ahli ibadah selama 500 tahun di sebuah bukit yang dikelilingi oleh lautan. Dia beribadah selama 500 tahun, tidak pernah berbuat maksiat. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, matikan aku dalam keadaan sujud. Dikabul sama Allah, mati dalam keadaan sujud.
Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, masukkan dia ke surga karena rahmatku. Lah orang yang ahli ibadah ini protes. Lah kok saya ibadah 500 tahun nggak disebut? Kok saya dimasukkan ke surga karena rahmat Allah? Akhirnya protes sama Allah. Ya Allah, juga karena ibadah. Apa? Karena ibadah? Siapa yang memberimu umur sampai 500 tahun? Siapa yang memberimu kesehatan sehingga kamu bisa beribadah selama 500 tahun? Siapa yang memberimu makan padahal kamu hidup di tengah-tengah bukit, di tengah-tengah lautan di sebuah bukit? Engkau ya Allah. Masukkan dia ke dalam neraka. Dileboknya yang rokok. Kemudian setelah diseret mau dibawa ke neraka, dia menoleh, ya Allah, masukkan aku ke surga karena rahmat-Mu. Jadi yang dapat memasukkan kita ke surga bukan sholat kita, bukan puasa kita, bukan baca Al-Quran kita, tapi karena rahmatnya Allah. Yakin kita gak akan pantas dimasukkan ke dalam surga kalau lihat amalan-amalan kita. Sholatnya sampean loh, kepiye? Sholatnya kudune gak jelas, sholat buru-buru, sholatnya gelambiar. Allahu Akbar. Dalah sampai cek sholat yang ngarepe kontone nek nggo dilekone api, bordirane api batin. Gak apa-apa kok bordirane api. Allahu Akbar. Dadi tukunan iki. Sami Allahu liman hamidah. Lah kok tak takon regane piro. Allahu Akbar, masih sujud masih mikirin telepon. Aku larang aku ora duwe. Kaya ngono ngarep-ngarep swarga. Pantes mboten? Sampeyan kon salat tahajud, kon bengi salat tahajud to ya abote masyaallah. Ya sampeyan nek bengi tangi to. Ibu bangun ya. Kalau bangun malam salat. Uyuh tok. Ini baru nguyuh ya. Biasanya nguyuh dhisik, Bu. Nah, bar nguyuh baru enggak coba. Coba dhisik to, Bu. Nah, langsung cewek baru udah lah. Aduh, andis. Sangat ini. Nah, langsung katokan baru turun meneh. Itu aja berat kita melaksanakan sholat tahajud. Kon poso Senin Kemis abote, kon poso Daud ora kuat, poso Ramadan wis direwangi ngedumel nang atine. Kaya ngono arep mlebu swarga gak pantes blas. Untung wae Bu, untung saja Pak. Kita dimasukkan ke surga bukan karena ibadah kita. Yakin nggak pantas? Nah itu tadi yang ahli ibadah tadi Pak, suruh nimbang amalan yang dia kerjakan selama 500 tahun, tidak pernah maksiat, dia mati dalam keadaan sujud, suruh nimbang dengan nikmat rahmat mata yang sebelah, ternyata masih berat nikmat mata yang sebelah. Belum nikmat mata yang sebelahnya, belum jantung, ginjal dan sebagainya. Gak pantas sudah toh kalau kita ngibadah wis ngibadah wae karena diperintah Allah dan mengharapkan keridhaan Allah. Wes sedekah silih wae, jangan-jangan gara-gara sampean ngasih aqua ini. Jangan-jangan karena ngasih aqua ini dengan ikhlas, tulus, karena Allah, mengharap ridho Allah. Bisa jadi air putih ini mengantarkan ke surga sampean. Oh, meneh anak dikei kopi. Oh, meneh. Ora nyindir lho ki Pak, bisa hati-hati. Ini wedang putih wae iso nganterke nang swarga. Ada kan kisah pelacur yang memberikan minum seekor anjing yang kehausan, dikabarkan diampuni sama Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Ini banyak putih loh. Apa meneh dikei ikan jahe. Bukan itu buatan nyindir, kula pun biasa. Orang dikei tampil biasa. Jadi ini Bu, untung wae
untung mawon kita nanti dimasukkan ke surga bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmatnya Gusti Allah. Apapun yang kita lakukan semata-mata niatkan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gak usah ngarep-ngarep pahala aja, gak usah ngarep-ngarep surga. Udah, kalau Allah sudah ridho, surga itu gak usah diminta, pasti dikasih. Setuju ya? Sekecil apapun, kita jangan meremehkan sekecil apapun amalan yang kita lakukan, karena kita tidak tahu dari amalan yang mana Allah ridho kepada kita, dan itu bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Dan kita jangan meremehkan sekecil apapun itu dosa, karena kita tidak tahu dari dosa yang mana Allah murka kepada kita, sehingga itu bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Jadi saya ngati Yuk Bu, siapkan diri kita, siapkan untuk menjelang kematian kita, karena malaikat sekali lagi datang itu tiba-tiba dan tidak memberitahu kita terlebih dahulu. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah, sholat, ngaji sing teman. Eling-eling sira manungsa, teman ana anggonmu salat ngaji, mumpung turun ketekanan malaikat jurupati. Masuk tuh. Bisa, mas aja. Ayo sing teman nganggo sholat, nganggo ngaji sebelum kedatangan malaikat Israel. Ya bareng-bareng ya. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Panggilane kang maha kuwasa, gelem ra gelem bakal dikowo, disalini sandangan putih, nek wis budal gak iso mulih. Nek Gusti Allah wis nyeluk iku gelem ora gelem sampean mesti dikon. Dan ketika kita sudah dipanggil, kita akan pergi untuk selama-lamanya. Disalini kelambi putih, kita akan diberikan kain kafan. Sebaik apapun, semahal apapun pakaian saat ini kita kenakan, pada akhirnya kita akan memakai yang namanya kain kafan. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Tumpaane kereta Jawa, roda papat rupa manungsa, jujukane omah guwa, tanpa bantal, tanpa rasa. Jawa ya, ada Jawa yang betul ya Pak ya? Ya tak terjemahkan. Tumpakane kereta Jawa Bu iku sing arane bendoso, keranda kematian. Sebaik apapun kendaraan yang kita miliki, yang kita kendarai, pada akhirnya kita akan mengendarai yang namanya keranda kematian.
Jujukane omah gua itu yang namanya kuburan. Kuburan. Tanpa bantal, tanpa pelosok. Walaupun dari rumah ini dibawain tikar, gitu Bu, ada tikar kan biasanya, itu nggak dipakai bawah juga, ada ditutupin di atas papan. Nggak ada bantalnya cuma itu yang namanya belu, itu tanah yang diondol-ondol itu buat ganjel sama. Sebaik apapun, seempuk apapun tempat tidur yang saat ini kita tiduri, pada akhirnya nanti tanahnya kuburan yang akan menjadi tempat tidur kita. Omaika ono lawange turu ijen ga ono kancane, ditutupi anjang-anjang, diuruk disiram kembang. Ibu, ya Allah, omahe kene lawange, ora nek jendelane kuburan nek jendelane iso ndelok kancane guys. Sampean dewean nggak ada temennya, walaupun suami sampean ketika di dunia dia sayangnya sama ibu-ibu ini, ibu-ibu juga sayang kepada suaminya. Ketika suaminya sudah berbaring di liang kubur, nggak akan ada yang mau menemaninya di dalam, nggak ada temannya. Tuh ijen gak enak kancane sendiri, gak ada temannya. Diuruki, ditutupi anjang-anjang kayak papan, diuruki terus disiram kembang. Wis, itu keadaan kita seperti itu. Ya Allah, mudah-mudahan kita ini dijaga sama Allah. Yang rajin ngaji tetap istiqomah, dijaga ibu, pengajian ibu-ibunya dijaga, diistiqomahi. Insya Allah inilah yang nanti akan menjadi alasan Allah untuk masukkan kita ke dalam surga. Di 24 ada 4 kelompok ibu-ibu pengajian yang saya dengar. Ada malam Senin, malam Jumat, hari Senin pagi, Sabtu sore, Rabu sore, dan itu saya sampaikan kepada mereka, monggo istiqomah. Sedikit yang amalan yang kita kerjakan asalkan istiqomah itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Sampean baca Al-Quran senajan 1 lembar 1 hari, setengah lembar 1 hari, 1 ain 1 hari, tapi rutin dikerjakan, itu akan lebih baik dan dicintai Allah daripada sampean bocor 5 juz bagi orang bocor meneh. Ya Bu, yang rutin punya amalannya istiqomah. Sampean jaga, umpamanya dagang pecel, apa nasi uduk, kan ibu sudah dagang nasi uduk. Setiap hari keluarkan 1 piring, kasihkan kepada orang yang kira-kira dianggap kelaparan. Lu kayak pokoknya ini mulai gitu. Anak kecil dipanggil deh. Setiap hari 1 piring. Insya Allah ini amalan yang akan mengantarkan ibu nanti ke surga Allah. Amin ya Rabbal alamin. Apalagi mau 1 hari nenek wong liwat, Mas mampir mangan dhisik. Terus Mas mampir wong liwat dimampir. Seminggu yakin tutup. Ya nggak seperti itu amalan yang tidak disukai Allah. Yang Allah sukai adalah ketika amalan itu sedikit tapi rutin kita kerjakan. Bu, saat ini kita sedang merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mari kita bersama-sama bersolawat ya. Kita salawat mahalukiyah je, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Bu, berdiri Bu. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib,
misla husnik ma'aina qatu ya sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad ya Musa al-Khafiqaini ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Monggo lega. Ibu, Bapak yang dirahmati Allah, apa yang saya sampaikan pastinya banyak kesalahan, banyak kekeliruan, banyak kehilangan. Kita ini banyak salah, tempatnya salah, tempatnya dosa. Gak ada manusia di dunia ini sekarang yang bisa terlepas dari dosa dan kesalahan. Ada Bu yang tidak punya dosa? Ada yang ngaku pahalanya sudah banyak? Ada? Kita ini adalah manusia yang zalim, yang lemah, yang tiada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ditakdirkan untuk berdosa. Memang manusia ditakdirkan untuk berdosa. Jika sekiranya di muka bumi ini tidak ada lagi yang berbuat dosa, maka Allah akan memusnahkan kaum tersebut dan akan menggantinya dengan kaum-kaum yang berdosa. Ini bukan berarti kita dianjurkan untuk berdosa, tapi hanya untuk menunjukkan bahwasanya manusia tidak akan terlepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Dan ketika manusia ditakdirkan untuk berdosa, maka Allah Maha Adil. Allah menyikapi dirinya mempunyai sifat maghfirah. Alangkah tidak adilnya ketika Allah menakdirkan kita manusia pendosa, kalau Allah tidak mempunyai sifat maghfirah, sifat pengampun. Sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, ketika kita mau bertobat, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfiru
جميلا. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa semuanya, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mungkin kita pernah bertanya-tanya dalam hati kita, ya Allah, dosaku sudah banyak banget. Aku pernah berzina, ya Allah. Aku pernah membunuh orang, ya. Aku pernah berjudi, aku pernah minum minuman keras, aku pernah berbuat musyrik, ya Allah. Apakah ada harapan dosaku diampuni, ya Allah? Mungkin ada yang bertanya-tanya seperti itu. Pak, rahmat Allah lebih besar daripada kemurkaannya. Sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, kalau kita mau bertaubat sungguh-sungguh dengan taubatan nasuha, yakin Allah akan mengampuni dosa kita. Berjanji tapi tidak akan mengulanginya lagi. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, pada malam hari ini kami adalah hamba-hambamu yang lemah, yang tiada daya dan kekuatan, hanya dengan pertolongan. Ya Allah, setiap hari kami berbuat dosa, sedangkan sedikit ibadah-ibadah yang kami lakukan. Ya Allah, jika sekiranya malam ini Engkau memutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa kami ikhlas ya Allah. Asalkan Engkau sudah menyiapkan surga untuk kami, asalkan Engkau memberikan rahmat dan ridho-Mu untuk kami. Namun jika surga belum pantas menjadi tempat tinggal kami, jika Engkau belum memberikan ridho dan rahmat-Mu kepada kami, maka panjangkan umur kami ya Allah, agar kami mampu melaksanakan ibadah lagi ya Allah, memperbanyak amal soleh sebagai bekal kami ya Allah untuk menghadap-Mu nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, setiap hari umur kami bertambah, namun pada hakikat umur kami berkurang ya Allah. Semakin hari kami mendekati dengan kematian kami, sedangkan kami jauh dari-Mu ya Allah. Banyak dosa-dosa kami yang mungkin dari semenjak akil balik hingga saat ini belum Engkau ampuni ya Allah. Jika sekiranya dosa kami catat di dalam buku, dalam sebuah kitab, mungkin sudah penuh ya Allah. Dosa-dosa kami, coretan-coretan hitam dalam buku kami ya Allah. Ya Allah, jika sekiranya dosa itu berbentuk bau di dalam tubuh kami ya Allah, maka saudara-saudara kami, anak istri kami, keluarga kami tidak akan mau mendekati kami ya Allah, karena saking baunya kami, saking banyaknya dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jika sekiranya dosa itu berupa koreng atau luka yang ada dalam tubuh kami ya Allah, pasti sudah penuh orang itu menutupi tubuh kami. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami memohon, ampunilah dosa-dosa kami, sebesar apapun dosa kami, sebanyak apapun kesalahan-kesalahan kami, sebusuk apapun hati kami, seburuk apapun masa lalu kami ya Allah, ampuni ya Allah. Jangan sampai Engkau memanggil kami sedangkan kami berlumur dosa ya Allah. Kami tidak akan mampu menahan siksa-Mu ya Allah. Karena seringan-ringan siksa di neraka, ketika kami menginjak batu neraka maka mendidih otak kami ya Allah. Kami tidak akan mampu. Bantulah kami ya Allah. Bantulah kami agar kami bisa menghapuskan dosa-dosa kami sebelum kami menghadap-Mu ya Allah. Belas kasihanilah kami. Tolonglah kami dan keluarga kami, anak istri kami, suami kami, keluarga kami semua ya Allah. Kami ingin berkumpul kembali bersama mereka ke dalam surga-Mu ya Allah. Jangan pisahkan kami kepada mereka. Kami sangat menyayangi suami kami, sangat menyayangi istri kami, sangat menyayangi orang tua kami. Ya Allah, kami tidak akan mampu jika melihat orang tua kami masuk ke dalam neraka ya Allah. Kami tidak akan mampu ketika melihat anak kami masuk ke dalam neraka ya Allah. Kami tidak akan mampu melihat suami dan istri kami ya Allah masuk ke dalam neraka ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ampuni dosa kami. Jagalah keluarga kami, bimbing kami agar selalu berada di jalan-Mu ya Allah. Tetapkan kami dalam keimanan, tetapkan kami dalam keislaman dan ketaatan kepada-Mu. Dan kami mohon kumpulkan kelak kami bersama keluarga yang kami cintai dalam surga-Mu ya Allah. Jangan Engkau cabut nyawa kami sebelum Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau cabut nyawa kami sebelum surga pantas menjadi tempat tinggal kami ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, maafkanlah kekhilafan kami yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Betapa banyak dosa yang telah kami lakukan, kami takut ya Allah. Jika malam ini memanggil nyawa kami sedangkan kami berlumpur dengan dosa dan kesalahan, ya Allah, kami tidak akan sanggup menahan siksa. Kami tidak akan mampu menahan siksa api neraka-Mu ya Allah. Namun kami tidak pantas masuk dalam surga-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu para jemaah sekalian, banyak yang saya sampaikan, banyak kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun, kepada jamaah saya mohon maaf. Bu, nama saya Zulkarnain, usia saya 40. Ini artinya sudah matang-matangnya. Usia 40 itu sudah matang-matangnya. Ketika 40 kita mempunyai usia dan masih mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk, maka akan sulit ketika usia 40 itu akan kita tinggalkan keburukan itu. Berjuang mohon sama Allah agar Allah senantiasa memberikan kita, menjadikan kita orang-orang istiqomah. Istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semuanya, menyelamatkan kita semuanya, mengumpulkan bersama keluarga kita yang kita cintai ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang sampaikan dapat difahami dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebaikan yang dapat kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Zulkarnain yang telah memberi tausiah yang bermanfaat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan